Selamat pagi dosen penguji ujian kinerja PTG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Saya Ketuawati mengampu mata pelajaran IPA di SMP Dharma Witari. Berikut adalah formulir pendaftaran ujian kinerja. Pada kesempatan ini saya akan menyajikan video pembelajaran dengan model pembelajaran problem based learning pada materi nutrisi pada makanan di kelas 8. Selamat menyaksikan. Om Santi. Ada yang sakit ya? Siapa yang sakit tadi? Kita. Nah, karena musim penghujan anaknya, ibu harap kalian juga polisi. Karena sakit ini juga menular kan, karena kondisi cuaca tidak mendukung. Kemungkinan teman atau kalian yang tidak kondisinya fit juga tertular ya. Jadi rajin-rajinlah kalian cuci tangan. Tapi juga perlu ya sebagai guru juga kesehatan kalian tetap terjaga. Oke, materi sebelumnya kita akan belajar tentang jenis atau ciri-ciri makhluk hidup. Nah, ini ciri makhluk hidup itu ada beberapa, diantaranya ada kita tahu ya, tadi Pak. Berkembang biak tadi, dia bisa makan, bernafas, ada lagi yang lain bergerak. Oke, dari ciri-ciri tersebut sebenarnya berkaitan dengan pembelajaran hari ini, yaitu salah satunya adalah makan. Ya, makhluk hidup terutama adalah makan. Nah, sebelum kalian berangkat kan pasti kalian sarapan. Nah, menu sarapan pasti beda-beda tiap orang ya. Ada yang menunya isi apa? Pasti utamanya apa dulu? Nasi. Bisa diganti nggak nasinya? Bisa. Apa? Roti. Apa lagi? Ya, bagi orang ya. Orang yang kedongan biasa sereal ya, gandum dan sebagainya, roti. Nasi, biasanya nasi kalian isi lauk dan sebagainya ya. Ada lauknya, lauk apa biasanya? Ayam. Apa lagi? Telur, sayuran dan sebagainya ya. Tergantung dari mood ibu memasak ya. Misalkan anaknya minta apa, ya saya mau minta mie, boleh pak kalian makan mie? Tergantung kita ya, kalau emang kita mie tidak makan mie. Nah, sebelum ibu melanjutkan, ibu akan menyampaikan lewat slide dulu ya. Nah, hari ini tentang sistem pencernaan berkaitan dengan nutrisi. Sebelum ibu lanjut ke materi, ibu akan menyampaikan indikatornya dulu. Nih, indikator pencapaian kompetensi itu yang pertama menganalisis manfaat dari nutrisi bagi tubuh. Yang kedua, menyajikan hasil karya praktik sederhana membuat amplop kartu makanan. Apakah kalian sudah bawa alat-alatnya? Sudah. Disiapkan ya sebelum kita praktek. Melalui diskusi ini tujuannya ya,
Melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis manfaat jenis nutrisi bagi tubuh dengan benar. Yang kedua, melalui praktik sederhana membuat amplop kartu makanan, maka kalian diharapkan dapat mengelompokkan bahan-bahan makanan berdasarkan kandungan zat yang ada di dalamnya. Nah, penilaiannya ada 3. Yang pertama sikap, pasti selalu ya ada sikap entah itu spiritual maupun sikap kepribadian akan nanti itu nilai di sana dengan teknik penilaian observasi. Ada instrumennya ya, berupa gambar pengamatan sikap dan berpikir. Untuk pengetahuan teknik penilaiannya itu adalah tes tulis dan bentuk instrumennya tes pilihan ganda. Yang ketiga, keterampilan teknik penilaiannya adalah tes untuk kerja nanti dalam kelompok. Bentuknya berupa penilaian kinerja ya. Tahap pembelajarannya itu ada dengan menggunakan model PPL yaitu problem based learning. Sebelum ibu lanjut ke materi, kalian akan diberikan pretest. Mohon dibuka di linknya ya di HP-nya. Tolong dibuat. Pretestnya adalah tes yang sudah ibu siapkan. Ya, silakan dijawab dulu selama 5 menit. Dia dulu selama 5 menit. Ya. Oke, kita lanjut ke bagian penyelidikannya. Lanjut ke materi. Dan materi ini mengamati fenomena yang berkaitan tentang nutrisi. Ya, nutrisi dalam makanan. Nah, nutrisi dalam makanan ini ibaratnya seperti air yang dibutuhkan oleh tanaman. Kalau dia cukup air, tahu kondisi tanaman kayak apa? Kalau dia layu ya. Oke, kalau tanaman kelebihan air, lembat dan juga dia layu juga adanya. Seperti itu ibaratnya nutrisi di dalam tubuh kita. Ini disimak ya videonya. 문화원은 그에게 아직 아기만을 보고 있을 수가 없습니다. Bahasanya Korea ya. 문화원은 Ini kejadiannya di Afrika ya. 아기는 그들의 홀로 남고 Jadi di salah satu benua di Afrika. 문화는 금을 찾기 위해 돌을 깹니다. 돌을 밟으면서 그녀가 자장가를 부르는 저 멀리 그리고 하거나 장창 오늘 어둡지 다리 부어 먹을 수가 없는 아이 로가벨이 홀로 잠자합니다. Yang bisa bagiannya Ocha. Itu video cuplikan video ya. LKPD-nya sudah ibu berikan ke kalian. Ibu juga breakout ya. Sekarang bentuk kelompok dulu. Ya, oke, LKPD-nya sudah ibu berikan. Ya, oke. Itu silakan kalian sudah bawa alat dan bahan kemarin ya? Ya. Oke, silakan disiapkan dulu. Nah, pengisian LKPD
B-nya itu kalian sesuai yang pertama itu kasusnya pada video tadi. Video tadi kasusnya jawab pertanyaan di sana, identifikasi masalahnya, setelah itu buat rumusan masalah, baru hipotesis atau jawaban sementara dari video yang kalian simak. Selanjutnya itu adalah kalian mendiskusikannya. Jika tidak ada alternatif, silakan tanya ke ibu. Ya, tanya ke ibu jika kalian tidak mengerti. Di sana lihat gambar, Mak. Lihat gambar. Nanti di HP-nya manfaatkan Google Lens. Manfaatkan Google Lens. Apa penyebab hingga munculnya masalah tersebut? Karena sumber daya yang sedikit dan di area tersebut tanahnya sangat kering. 2. Apa kaitan masalah tersebut dengan nutrisi dan fungsinya? Karena yang mereka makan tidak mengandung nutrisi. Oke, sudah? Mau lanjut ke kelompok lain atau kita lanjut? Lanjut ya, anggota kelompoknya. Mau lanjut? Ada anggotanya yang baca. Oke, segitu dulu. Dimana yang lain nanti tolong disimak ya. Itu jawaban dari kelompoknya Radika. Kasih tepuk tangan dulu. Silakan. Misalnya ada itu yang hipotesis sama rumusan masalah. Siapa yang mau menjawab? Sama aja ya. Sudah Radika. Silakan rumusan masalah. Di sini San, maju San. Rumusan masalah. Dari beberapa masalah yang telah diidentifikasi, bahwa rumusan masalah yang mengacu pada tujuan pembelajaran pada LKPD, kemudian dicarikan hipotesisnya atau jawaban sementara. Apakah tanah mengandung nutrisi dan apa dampak memakan tanah? Hipotesis. Tanah tidak mengandung nutrisi dan dampaknya adalah sistem pencernaan jadi bermasalah. Ya. Oke, makasih Radika. Kasih tepuk tangan dulu. Ya, itu dari kelompok Radika. Ya, sudah dibicarakan hasil diskusi di bagian LKPD 1. Sekarang yang kelompok lain, LKPD 1 juga. Oke, Leo? Ayo, Leo. Ini geser Leo, biar nggak silau. Kali ini saya akan mengorientasikan masalah. Setelah mengamati video tersebut, masalah apa yang kalian temukan? Kekeringan. Apa penyebab hingga munculnya masalah tersebut? Lahan yang tandus kekurangan air. 3. Apa kaitan masalah tersebut dengan jenis nutrisi dan fungsinya? Tidak ada nutrisi. Ini mau dibacakan langsung? Oke, yuk. Rumusan masalah. Dari beberapa masalah yang telah diidentifikasikan, buatlah rumusan masalah yang mengacu pada tujuan pembelajaran pada LKPD. Kemudian dicari hipotesisnya atau jawaban sementara. Apa yang terjadi pada anak tersebut? Hipotesis. Buatlah jawaban sementara atau hipotesis atas permasalahan yang sudah kalian nyatakan. Kekurangan gizi perutnya yang mengungsi karena dia memakan tanah karena tanah tidak mengandung nutrisi.
Silakan kelompok yang sini untuk update pengamatan yang pertama ya. Bisa dilanjutkan oleh Razia. Yang lain dengarkan ya. Digeser di sini kan ya, identifikasi masalah. 1. Setelah mengamati video tersebut, masalah apa yang kalian temukan? Orang-orang yang kekurangan bahan pangan, mana yang kelaparan dan memakan tanah. 2. Apa penyebab hingga munculnya masalah tersebut? Karena kurangnya bahan pangan dan lingkungan yang tandus. 3. Apa kaitan masalah tersebut dengan jenis-jenis nutrisi dan fungsinya? Makanan yang dimakan sudah mengandung gizi dan nutrisi dan tidak baik bagi kesehatan. Oke, lanjutkan yang ke rumusan masalah. Dari beberapa masalah yang telah diidentifikasi, buatlah rumusan masalah yang mengacu pada tujuan pembelajaran pada LKPD. Kemudian dicarikan hipotetisnya atau jawaban sementara. Kenapa anak video tersebut memakan tanah? Karena lingkungan yang tidak mendukung untuk menanam bahan pangan dan kekurangannya air di daerah tersebut. Oke, sudah ya. Bisa tepuk tangan orangnya. Anak-anak yang sudah menyampaikan pada LKPD yang pertama. Selanjutnya permasalahan yang kedua, yaitu kita mengamati tata makanan. Tata makanan ya. Nah, tata makanan ini siapa yang bisa menyampaikan dari hasil diskusinya? Kita mulai dari kelompok di sini dulu ya. Oke, silakan. Silakan sampaikan Jebi. Bisa di sini aja bisa. Jenis makanan yang mengandung vitamin. Ada jamu merah, vitamin lebih, papaya, jeruk, dan pisang. Ya, oke, lalu juga itu yang mengandung vitamin. Selanjutnya, jenis makanan yang mengandung mineral. Ada kacang-kacangan, jamur, susu, yogurt, ikan. Yang mengandung mineral. Oke, jenis-jenis makanan yang mengandung lemak. Mengandung lemak. Isian, kacang-kacangan, coklat, keju, alpukat, dan daging. Jenis makanan yang mengandung protein. Sekarang yang protein ada telur, daging ayam, tempe, ikan. Oke, itu yang protein. Dan sesuai dengan warnanya ya, warna dari makanan tersebut. Yang sebelahnya ada karbohidrat. Ini ada nasi, beras, gandum ya, kentang. Oke, itu yang dari kelompoknya di sini ya. Oke, tepuk tangan dulu. Nah, selanjutnya kelompoknya dari Radika Nadia. Kira-kira yang pertama mineral, sayur-sayuran hijau, yogurt, gula, garam. Ada yang kedua protein, ikan, telur, daging, keju,
vitamin. Ya, vitamin jeruk, apel, pepaya, wortel, kembang kol, hati ayam. Hati kalian ya? Hati ayam tapi bukan hati manusia. Empat, jamu, karbohidrat ini ya, jeruk bali, gandum, singkong, roti, mie, ubi jawa, madu, itu yang paling ya, yang lemak sekarang. Daging merah, kacang kenari, alpukat, minyak zaitun, biji rami. Semua ya. Oke, itu dari kelompoknya Radita ya, Nadia. Silakan yang kelompok di sini, siapa yang menyampaikan? Aurel. Oh, saya tahu bukan Aurel. Aurel sudah tidur. Oke, Mena, silakan. Makanannya dari Bandung ya. Ada roti, lampu, pisang, kentang, jagung, nasi, kacang-kacangan, ubi rupiah, dan dari protein, telur, salmon, sate, susu, daging merah, kacang hijau. Dari lemak, keju, mentega, alpukat, ikan, keju, dan daging. Vitamin, tepung, serok, tomat, apel, paprika, wortel, jeruk untuk protein. Oke, itu yang vitamin. Sekarang yang mineral, apel, buah melon, timun, sayur bayam. Oke, itu yang dan semua yang benar. Oke, kasih tepuk tangan dulu dari teman-teman. Nah, silakan dari penyampaian tadi ada yang pertanyaan yang kalian wajib jawab. Ya, ada di LKPD, silakan sampaikan kelompok siapa? Kelompoknya sini dulu ya. Oke. Silakan tulis. Di sana ada pertanyaan. Yang pertama, dijawab. Bagaimana kondisi orang yang ditunjukkan pada video jika dikaitkan dengan makanan dan nutrisi? Oke, perhatikan. Kekurangan gizi, kakinya bengkak. Mungkin ada gendut mungkin ya. Perut membukit, yang memiliki nutrisi dalam
bukan bagian dari nutrisi. Wah, apa saja manfaat makanan bagi kita? Yang pertama, sumber energi, sumber nutrisi bagi tubuh. Tiga, siapa saja yang diperlukan pada tubuh kita? Ada lemak, protein, karbohidrat, mineral, dan vitamin. Oke. 4. Analisislah dampak yang ditimbulkan jika tubuh kekurangan masing-masing nutrisi tersebut. Mudah terserang penyakit, mudah lelah, susah untuk berkonsentrasi. 5. Apa yang bisa kalian simpulkan? Kita harus memenuhi kebutuhan nutrisi pada tubuh kita. Oke, silakan. Tepuk tangan dulu. Silakan, dari pemaparan tadi kalian sudah menyebutkan jenis-jenis atau nutrisi dalam makanan. Sesuai judulnya ya. Nutrisi dalam makanan bisa kalian sampaikan tadi. Sekarang dari presentasi masing-masing kelompok, siapa yang bisa menyimpulkan dari awal video sampai yang terakhir? Siapa yang bisa menyimpulkan? Oke, Satika, gimana? Kan di video itu si Ade kan makan tanah, sedangkan tanah itu kan isi nutrisinya, jadi otomatis tubuhnya dia tuh nggak terawat dengan baik, terus pencernaannya juga besar. Lalu ya. Nutrisi itu kayak perlu banget gitu untuk tubuh, karena bisa untuk melancarkan sistem pencernaan, biar kita ada energi, biar sehat terus. Oke, itu ya dari pendampingnya Satika. Ada yang bisa menambahkan, yang dapat disimpulkan dari video itu? Apa yang kalian bisa simak? Apa yang terjadi dengan si anak? Begitu. Gimana dari video itu? Apa yang bisa kalian simak? Itu anaknya kekurangan apa? Kakinya bengkak. Aisyah, kakinya bengkak katanya. Kekurangan gizi. Kepalanya bukea. Pertumbuhannya lambat. Dari kalian pemaparan mana? Kaitannya dengan nutrisi apa sih? Ada semangat aktif, jadi kita aktif. Kita membutuhkan nutrisi agar pencernaan tubuh itu lancar, terus struktur tubuh juga terjaga. Oke, struktur tubuh tetap terjaga ya, seperti yang sudah disampaikan oleh kelompoknya. Di sini ya Satika ya. Mirip ya. Di sini kita dapat simpulkan seperti yang kita analogikan tumbuhan. Ya, tumbuhan itu kita tidak beri air maka dia akan mati. Jika kelebihan air maka dia akan sakit. Ya, benar ya? Begitupun dengan kita. Kayak kasus di video itu adalah anak tersebut tidak terimbangi nutrisinya, ya kan? Karena si anak makan tanah. Dari tanah ini tidak ada nutrisinya. Itu karena adalah tempat media untuk tanaman, ya tanaman itu. Tanaman itu bukan untuk dimakan. Jadi nutrisi yang seharusnya ada seperti apa? Karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Kalau tanah ada nggak kandungan nutrisi kelimanya ini? Jadi karena tidak ada kandungan nutrisi pada tanah, tidak sesuai dengan kebutuhan tubuh manusia, maka semuanya terganggu di dunia ya. Entah itu dia mengalami gejala ada di kulitnya, ini alsa ya, ataupun terluka dan sebagainya, terpikir dan sebagainya yang bisa kalian lihat pada video tersebut. Nah, di sini nutrisi sangat diperlukan oleh tubuh untuk menjaga pertumbuhan sistem pencernaan ya. Kalau makan kita aja tidak benar, maka pencernaan juga akan terganggu. Nutrisi dalam tubuh tidak akan tercapai, tidak seimbang. Maka muncullah hal-hal yang tidak diinginkan seperti sakit dan sebagainya ya. Tapi untunglah kita yang dalam hal ini adalah negara Indonesia yang kaya akan sumber daya alamnya, maka bersyukurlah karena sumber daya alam kita yang melimpah, apapun yang kita tanam itu menghasilkan ya. Seperti kata pepatah, batu dan kayu ditancapkan, maka dia akan menjadi tanaman atau sumber daya alam yang akan menunjang kita untuk kehidupan ya. Nah, silakan Nadia. Dari kasus itu atau dari fenomena yang kita saksikan bersama, jadikan sebagai pedoman hidup. Nanti
bahwa kita hidup itu jangan sampai berhamburan, berkoyak-koyak, karena ada yang lebih susah ya, lebih susah, bahkan makan pun dia masih berpikir, dan makanan itu langsung dapat tapi itu tidak bernutrisi. Kita masih bisa makan banyak ya, apa aja yang boleh kita makan. Jadi jangan pernah mengeluh, tetap bersyukur ya. Nah, sebelum kita akhiri proses itu sudah ibu kasih ini ya. Nah, itu kalian bisa kerjakan selama 5 menit seperti yang tadi ya. Kerjakan dulu. Oke Bu, masukkan juga ke grupnya. Grup kelasnya sudah ibu kasih, tolong dijawab dulu ya. Hasil RKPD-nya dikumpulkan ya. Silakan dulu dikumpulkan. Sama amplop ininya. Nanti ibu nilai. Nilai ya. Oke, waktunya sudah cukup ya untuk prosesnya. Nanti akan ibu sampaikan nilainya ya, nilai prosesnya seberapa. Biar kalian tahu, oh ternyata saya sudah paham tentang materi hari ini berdasarkan dari kegiatan pembelajaran yang sudah kita lakukan. Nah, sebelum ibu juga tutup, ibu ingin kalian menjawab refleksi nanti ya, ibu kasih di Google Form, dikasih di linknya ya. Nanti linknya kalian ini. Nah, refleksinya akan ibu berikan lewat Google Form. Itu adalah tentang bagaimana pembelajaran hari ini, gitu ya. Apakah menyenangkan, apa kekurangannya, apa yang kalian kasih instruksi atau masukan tentang pembelajaran hari ini, apa yang perlu diperbaiki dari pembelajaran hari ini. Tolong nanti dikasih jawaban pada Google Form. Dan sesuai petunjuknya di sana tolong disimak ya, petunjuk pengisian Google Form-nya. Nah, sekarang untuk materi minggu depan itu berkaitan tentang uji makanan. Ya, uji makanan yang kalian pelajari hari ini seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Tapi di uji makanan itu cuma 3 aja. Karbohidrat, protein, lemak aja yang diuji nanti. Tolong nanti membawa kalian roti, gula, nasi, tempe, tahu. Itu yang dibawa ya. Tapi kita bukan piknik ya. Kita tentang uji makanan. Itu kita uji di laboratorium di atas ya, lantai 3. Itu nanti LKPD-nya ibu berikan lewat grup. Tolong dipelajari di rumah dan juga bahan ajarnya. Biar kalian ada persiapan. Dibaca-baca dulu ya, seandainya ada masalah kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Apakah ada pertanyaan sebelum ibu tutup? Ibu harap bahwa hari ini ya tidak ada permasalahan dan kita sudah komplit semuanya pembelajaran hari ini. Nah, rapikan dulu bukunya. Rapikan bukunya. Silakan kembali ke kelompok masing-masing. Ke tempat duduk masing-masing. Tempat duduknya ya. Tolong bukunya dirapikan. Sebelum untuk pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Siapa yang mimpin doa? Siapa? Nama dia Pak. Radika. Oh, Radika katanya. Nadia. Ini lupa lagi namanya. Iya Radika. Oke, maskernya Radika, masker. Maju. Ya, silakan. Tunggu sebentar. Itu masih ini ya. Yang lain silakan dulu. Nah, itu masih dulu. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa sesuai keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa, mulai.